Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kelas 9 SMP IT Bina Azkia. Tentunya sudah kenal Ibu ya, Bu Nur Hayati. Kali ini kita belajar tentang BTQ, baca tulis Al-Quran. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan apa sih tujuan kita mempelajari surah Al-Infitor dalam pembahasan kita kali ini. Tujuan kita mempelajari surah Al-Infitor pertama, agar siswa mampu membaca surah Al-Infitor. Yang kedua, siswa mampu menulis surah Al-Infitor. Yang ketiga, siswa mampu melafalkan surah Al-Infitor. Dan yang keempat, siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Infitor. Baik, sebelum kita lanjut untuk membahas surah Al-Infitor, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor ini urutannya adalah setelah surah At-Takwir dan sebelum surah Al-Mutaffifin. Coba kalian bisa buka Al-Qur'annya, dicek. Surah Al-Infitor ini urutannya adalah setelah surah At-Takwir dan sebelum surah Al-Mutaffifin. Betul? Coba. Oke. Yang kedua, surah Al-Infitor diambil dari ayat pertama. Idzas sama'u fatarat. Diambil dari kata infitor, ya. Idzas sama'u fatarat. Banyak di dalam Al-Qur'an nama-nama surah yang diambil dari ayat pertama. Contoh, Wadduha menjadi surah Ad-Duha. Qul a'udzu birabbin nas menjadi surah An-Nas dan lain sebagainya ya. Dan salah satunya surah Al-Infitor ini diambil dari ayat pertama. Idzas sama'u fatarat. Yang ketiga, Al-Infitor ini artinya terbelah. Apa Bu yang terbelah? Yang terbelah itu adalah langit. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Selanjutnya yang keempat, surah Al-Infitor ini urutan ke-82 terdiri dari 19 ayat. Ya. Jadi urutan dengan turunnya surah itu berbeda. Contoh, surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surah Al-A'la. Tapi urutannya bukan urutan pertama. Al-Fatihah bukan urutan surah pertama yang diturunkan oleh Allah, tapi urutan surahnya urutan pertama. Ya, jadi beda ya. Urutan surah dengan urutan surah yang pertama kali diturunkan. Jadi surah Al-Infitor ini urutan ke-82. Terdiri dari 19 ayat. Boleh kalian cek juz amanya. Yang kelima, surah Al-Infitor ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa Bu tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekah. Bila ada surah dalam Al-Quran tergolong surah Makkiyah, diturunkannya di kota Mekah, itu karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah ke kota Madinah. Ya, makanya dinamakan surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah.
Kalau nanti ada surah bernama Madaniyah, berarti diturunkannya di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat berhijrah. Lanjut, surah Al-Infitor ini diturunkan setelah surah yang terakhir, surah Al-Infitor ini diturunkan setelah surah An-Nazi'ah, ya. Setelah surah An-Nazi'ah barulah surah Al-Infitor ini diturunkan, gitu. Ibu tidak membahas 19 ayat dari surah Al-Infitor, tapi ibu akan membahas 4 saja dari 19 ayat Infitor, surah Al-Infitor, ya. Coba kalian buka Al-Qur'annya, tajuz amaknya, sama-sama kita membahas 4 ayat dari surah Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Jadi jangan beranggapan apa nih yang terbelah. Sama, as-sama, langit. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Ayat kedua, wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ayat ketiga, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan meluap. Maksudnya meluap apa, Bu? Tsunami, seperti itu, ya. Sehingga nanti menenggelamkan daratan. Dan ayat keempat, wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ibu akan membahas 4 saja. Ayat 1 sampai 4 ini menggambarkan hari kiamat. Kenapa seperti itu, Bu? Kita lihat ayat pertama. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit itu terbelah. Kalian bisa bayangkan, langit ada 7 lapis, terbelah seperti apa? Itu adalah salah satu gambaran hari kiamat, ya. Ketika hari kiamat tiba, maha dahsyat, langit 7 lapis langit itu terbelah. Yang kedua, wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Nanti bintang-bintang itu laksana apa ya? Pasir, kapas, barang-barang yang sangat tidak berarti berhamburan seperti itu, ya. Yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Dan lautan meluap. Contoh seperti apa kecilnya? Tsunami, ya. Tapi nanti kalau kiamat besar atau kubro terjadi, tsunami-nya sehingga lautan itu, air yang ada di lautan meluap sampai menenggelamkan semua daratan. Dan ayat keempat, wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, terbongkar semua. Maksudnya apa, Bu? Nanti ketika yang pada mati itu di kuburan-kuburan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 4 ayat ini cukup jelas menjelaskan tentang terjadinya penggambaran hari kiamat. Lalu selanjutnya, apa sih isi kandungan dari surah Al-Infitor? Yang pertama, gambaran hari kiamat.
Yang tadi Ibu sudah jelaskan ayat 1 sampai 4. Selanjutnya kalian bisa lanjutkan membaca nanti di rumah sampai selesai sampai ayat 19. Kalian pahami, kalian resapi ya bahwa isi kandungan surat Al-Infitor ini yang pertama adalah gambaran tentang hari kiamat. Yang kedua, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, ya. Jadi salah kalau orang beranggapan saya tidak sempurna diciptakan oleh Allah, tidak, ya. Karena dalam surah Al-Infitor ini berisi kandungan tentang manusia itu semua diciptakan dalam keadaan sempurna sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah tidak akan tertukar, ya. Jadi jangan ada yang merasa saya ini tidak sempurna, tidak. Karena Allah menciptakan semua manusia itu dalam keadaan sempurna. Yang ketiga, malaikat pengawas yang mencatat amal baik dan buruk. Jadi kalian dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berbicara, berpikir, menduga-duga dan lain sebagainya harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati, Bu? Karena memang ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita di sebelah kanan dan di kiri kita yang mencatat semua amal baik dan amal buruk kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nggak kenal lelah tuh Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk kita. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, itu akan ada ganjarannya, akan ada catatannya. Apa yang kita tuai selama di dunia akan membuahkan hasil. Kalau kita melakukan yang buruk, ya hasilnya buruk. Kalau kita melakukan yang baik, ya hasilnya baik. Seperti itu, ya. Ya seperti sekarang ini aja, kalau kalian belajar, ya pasti kalian ngerti, kalian pintar. Kalau nggak belajar, ya bodoh, ya nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, seperti itu, ya. Yang keempat, orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga. Itu isi kandungan Al-Infitor. Dan sedangkan orang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dari sekarang nih kalian memilah-milih. Mau jadi orang yang beriman, orang yang baik, tempatnya nanti di surga akhirnya, atau menjadi anak yang durhaka, tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Yang kelima, isi kandungan dari surah Al-Infitor. Pada hari kiamat itu nanti manusia tidak bisa menolong orang lain. Anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak, kakak tidak bisa menolong adik, tetangga, sepupu, paman, bibi, teman sejati, bu guru, pak guru, tidak ada yang bisa menolong. Siapa Bu yang bisa menolong? Yang bisa menolong kita hanyalah amal soleh kita, kebaikan kita di semasa di dunia. Oleh karena itu dalam bertindak, dalam berbuat, dalam beramal harus dipilah-pilih nih. Sekarang kita udah tahu isi kandungan dari surah Al-Infitor, bahwa pada hari kiamat, yang kelima ini, pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain, ya. Yang bisa menolong diri kita sendiri adalah amal baik kita, amal soleh kita semasa di dunia. Oleh karena itu, persiapkan bekal sejak dini dengan amal soleh agar cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama di dunia ini membawa hasil yang baik sehingga menjadi bekal kita
untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama orang-orang yang soleh. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian lanjutkan, dibaca surah Al-Infitornya dari ayat 1 sampai ayat 19 sampai selesai, juga terjemahannya. Kalian pahami isi kandungannya dan kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal kita di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kurang ngerti, kurang paham, bisa ditanyakan pada Ibu langsung selaku guru BTQ untuk kelas 9. Tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, berdoa yang banyak. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita secepat mungkin kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.